Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaika Salam dengan NIM 230411100133. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas UAS dasar pemrograman web, yaitu membuat proyek aplikasi. Mengenai proyek saya kali ini, yaitu membuat aplikasi catatan, yang dimana pengguna dapat menambah catatan baru melalui input teks, dan catatan tersebut akan disimpan ke local storage browser, sehingga apabila catatan di close, artinya web itu di close, catatan tersebut akan tetap tersedia meskipun halaman diperbarui. Selanjutnya, daftar catatan akan ditampilkan dalam bentuk card dengan tombol edit dan hapus untuk setiap catatan, serta fitur pencarian untuk memfilter berdasarkan teks tertentu yang dimasukkan oleh pengguna. Di sini untuk desain saya menggunakan Bootstrap agar tampilannya rapi dan responsif, dan juga menggunakan jQuery untuk menangani interaksi antar pengguna, seperti pengeditan, penghapusan catatan. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke langkah berikutnya. Pertama-tama kita buka editor kita masing-masing. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Lalu teman-teman bisa buat file seperti biasa. Setelah itu, kita akan membuat struktur dasar HTML seperti biasa, dokumen.html. Pada bagian tag head, jangan lupa kita tautkan link Bootstrap berupa CDN dan link jQuery berupa CDN. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan link Bootstrap berupa CDN atau jQuery berupa CDN, kita pergi ke browser kita masing-masing, lalu tinggal ketikkan Bootstrap CDN. Kita klik yang paling atas ini, lalu kita klik pada bagian docs, geser ke bawah sedikit, lalu tinggal kita kopikan yang ini. Setelah itu kita salin ke ini. Untuk yang jQuery hampir sama, kita ke browser, kita tinggal ketikkan jQuery CDN, kita klik yang ini, lalu kita tinggal pilih versi mana yang mau disalin, lalu tinggal salin dan tempelkan ke sini. Selanjutnya kita akan membuat halaman dasar pada web kita. Pada bagian body kita beri kelas background light. Ini digunakan untuk agar pada background browser kita itu warnanya light. Lalu kita buat div dengan kelas container margin top itu 5. Kelas container ini digunakan agar ada margin di sisi kanan dan sisi kiri. Lalu apa bedanya kontainer sama kontainer fluid? Kalau kontainer fluid itu full satu layar, kalau kontainer itu ada margin di sisi kiri dan sisi kanan. Setelah itu kita buat heading 1, yaitu catatan harian dengan kelas text center, margin button itu 4. Ini agar teksnya center dan margin bawahnya itu 4. Selanjutnya kita buat div lagi dengan membuat cardnya, yaitu dengan kelas card. Lalu kita akan memberi shadow dengan ukuran small. Lanjut buat div lagi untuk konten yang ada di dalam cardnya dengan kelas card body. Di dalam kontennya itu berupa form group.
yang ada inputan, yaitu dengan buat div lagi dengan class from group, lalu buat inputan, buat tag input berupa text dengan ID node dan class from control, dan placeholder itu berupa masukan catatan. Ini digunakan ketika inputan itu akan tampil ketika pengguna tidak menginputkan apa-apa. Terus di bawahnya sama, ini untuk mencari catatan. Lalu kita akan menambahkan HR, itu garis horizontal. Lalu kita tambahkan div yang terakhir untuk menampilkan catatan-catatan yang diinputkan oleh user atau catatan yang dicari oleh user. Untuk menjalankannya, kita komen terlebih dahulu pada bagian script agar teman-teman bisa melihat perbedaannya. Setelah itu kita pergi ke file kita, file di mana dokumen kita buat tadi. Di sini saya taruh di code, lalu tinggal kita pencet atau jalankan. Seperti ini tampilan dari website aplikasi saya yang menggunakan Bootstrap. Selanjutnya, untuk menambahkan agar websitenya itu interaktif, kita menggunakan jQuery. Kita uncomment dulu. Selanjutnya kita buat text script. Ini menunjukkan bahwa ini adalah script dari jQuery. Lalu kita buat dokumen .ready function. Ini digunakan ketika dokumen itu ready, akan menjalankan function. Lalu buat variable notas JSON parts local storage get item. Ini akan mengambil item dan disimpan ke dalam local storage jika ada. Jika tidak ada, maka diinisialisasi array kosong. Lanjut, kita akan membuat function add node, artinya menambah node catatan. Pertama, buat variabel node text, kita ambil value pada ID node input, lalu buat variabel node ID, kita ambil ID pada ID node input. Setelah itu dicek apakah node text itu ada. Jika ada, maka dicek lagi apakah node ID itu ada. Jika ada, berarti catatan sudah ada, artinya tinggal memperbarui dengan menggunakan code ini. Setelah itu kita hapus ID-nya agar kita ngelooping lagi. Jika catatan itu, node text itu tidak ada, maka otomatis akan membuat catatan baru dan nantinya akan di push ke dalam node yang disimpan ke dalam local storage browser menggunakan kode berikut. Setelah itu kita panggil save notas, ini function save notas ini untuk mengesave. Setelah di save akan di display menggunakan function display notas. Dan untuk yang terakhir, jangan lupa kita kosongkan value dari ID node input agar ketika pengguna menginputkan ulang itu tidak ada value yang sebelumnya. Selanjutnya kita buat function display node untuk mendisplay berdasarkan filter yang dicari oleh pengguna, berdasarkan catatan yang dicari oleh pengguna, oleh user. Pertama, kita kosongkan terlebih dahulu pada bagian node container. Lalu kita buat variable filter notas.
Ini akan memfilter berdasarkan ID yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah itu, dicek apakah filter notes itu panjangnya sama dengan 0, artinya ID dari yang dimasukkan pengguna dan yang ada di dalam local storage itu 0 panjangnya, maka otomatis belum ada catatan. Maka akan di-append berupa text center, yaitu belum ada catatan. Jika ada, maka akan di looping pada bagian filter notice dengan menggunakan function, dengan menggunakan metode append dan menambahkan struktur HTML seperti ini. Setelah itu, kita akan membuatkan function delete node. Pada function delete node ini adalah untuk menghapus catatan. Variable node ID, buat variable node ID, lalu kita ambil disclosed.node.data ID, artinya kita ambil data yang terdekat pada kelas node, lalu akan difilter, artinya dicocokkan sesuai dengan ID yang ada dan ID yang dimasukkan oleh pengguna, oleh user. Jika sudah, maka akan panggil function save node dan akan di-display. Setelah itu buat function edit node. Ini untuk mengedit, buat variable node ID. Lalu kita ambil ID terdekat yang ada, di dalam kelas node. Lalu buat variable lagi dengan nama node. Kita cari node ID apakah sama dengan node ID yang dimasukkan oleh user. Jika iya, maka akan memperbarui value-nya. Setelah itu buat function save node. Ini untuk menge-save ke dalam local storage browser, yaitu dengan mengeset item pada inputan yang diinputkan oleh user. Setelah itu kita akan membuat event hit listener kita akan membuatkan event ketika delete node itu diklik, maka otomatis akan ngedelete catatan tersebut. Di bawahnya lagi ini untuk mengedit. Ketika kelas edit itu diklik, maka akan mengedit catatan. Selanjutnya ini untuk memfilter, artinya ketika ID filter input on input, artinya pada ID filter input itu diinputkan, maka akan menjalankan function, yaitu variable. Buat variable dulu filter text, lalu kita ambil value terdekat dan akan di display menggunakan function display notice. Lalu kita buat event lagi ketika on key press, artinya keyboard diklik, lalu dicek apakah yang diklik itu sama dengan 13. Di sini saya menggunakan kode ASCII, untuk enter itu kodenya 13. Maka jika yang di key press itu adalah 13, artinya enter, maka akan menambahkan catatan menggunakan function add node. Setelah itu yang terakhir kita akan display catatan. Untuk lebih jelasnya kita akan jalankan program saya kali ini. Kita tinggal refresh pada bagian catatan tadi dan seperti ini hasilnya. Di sini aplikasi project saya kali ini bisa menghapus catatan. Di sini dihapus atau mengedit. Di sini kita tinggal edit sesuai yang
dimau oleh user. Lalu kita ketika ingin menambahkan, kita tinggal diklik enter, yaitu kode ASCII tadi. Untuk mencari catatan, kita tinggal ketikkan yang ingin dicari catatannya. Di sini akan mencari UTS kali ini. Nah, di sini sudah ditemukan. Untuk menghapusnya kita tinggal hapus, untuk ngeditnya tinggal kita klik tombol edit ini. Sekian demonstrasi project aplikasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.